Oke, ketemu kembali di Sun Media Channel. Kali ini kita akan membahas tentang WhatsApp Business. Apa saja fitur-fitur WhatsApp Business di tahun 2020? Bagaimana caranya? Ikuti terus tutorial ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe dan jangan lupa di-like, komen, dan share. Nah, bagi teman-teman yang belum punya WhatsApp Business, kalian bisa download dulu di Play Store. Nah, ini udah selesai download, kita langsung open saja. Nah, kita udah masuk di konfigurasi awal. Kita setuju dan lanjutkan saja. Kemudian pilih negara, pilih Indonesia. Kemudian masukkan nomor handphone yang kita akan gunakan di WhatsApp Business ini. Dan klik lanjut. Kita menunggu SMS verifikasi dari pihak WhatsApp. Nah, SMS verifikasi sudah masuk. Dan langsung verifikasi nomornya. Kemudian izinkan saja hak akses yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke profile bisnisnya. Nah, di profile bisnis ini kita mau kasih nama apa? Tinggal diisi aja. Saya contohkan saja di sini. Namanya seperti ini. Kemudian kategorinya, di sini ada banyak pilihan, tapi kira-kira yang mendekati seperti ini saya pilih. Kemudian bisa kita tambahkan opsi lain di sini untuk memperjelas bisnis kita atau memberikan keterangan lebih jelas tentang bisnis kita. Nah, di sini saya sebutkan menjual dan melayani pemasangan CCTV. Terus alamatnya supaya lebih jelas, kita juga bisa tuliskan alamat di sini. Ini contoh saja. Nah, sampai saat ini kita sudah terbentuk nih fitur bisnisnya gitu. Kita bisa lihat dulu. Nah, ini yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini kita bisa edit nih. Kita dikasih edit di sini. Logonya kita edit, kita ambilkan. Kebetulan saya di galeri udah saya siapkan juga. Nah, walaupun tidak persis sama, tapi ini yang masuk kira-kira. Ya. Nah, ini jam kerjanya. Sebaiknya di setting jam bukanya sama sampai jam tutupnya jam berapa ini. Nah, kita mesti setting dulu di sini. Nah, ini ada pilihannya, hanya buka pada jam-jam tertentu, selalu buka hanya dengan janji ketemu. Nah, karena kita melayani ya setiap hari, kecuali hari libur atau minggu, kita pilih ini yang hanya buka pada jam-jam tertentu. Kalau ini bukanya 24 jam. Kalau ini harus janjian dulu. Kita pilih yang ini. Nah, misalnya di hari Minggu kita tutup, hari Senin. Nah, kita jadwalkan di sini sampai 17 misalnya. Nah, ya, kita Selasa juga disetting lagi sampai 17. Kemudian Rabu 17 juga. Turun lagi sampai Jumat misalnya. Kemudian Sabtunya kita kurangi misalnya hanya sampai jam 15 misalnya. Nah, Minggunya libur. Nah, nanti ini ada hubungannya juga. Jam-jam ini kita akan bisa mengirimkan pesan ke konsumen kita pada saat dia mengirim pesan ke WhatsApp bisnis ini di luar jam-jam ini. Kita balik dulu. Nah, ini jadwalnya sudah terbentuk.
Nah, ini tambahin emailnya boleh. Emailnya apa? Silahkan diisi. Saya contohkan saja di sini. Kemudian ini untuk statusnya bisa juga kita tambahkan di sini. Seperti WhatsApp Messenger biasa, ini bisa kita tambahkan. Tersedia paket spesial murah misalnya. Nah, ini status di ini kita simpan. Back lagi ya, kembali. Nah, sampai saat ini udah terbentuk. Kita simpan dulu. Itu untuk kali lagi. Nah, di menu berikutnya itu ada katalog. Nah, katalog ini kita semacam browser digital gitu ya. Begitu ada permintaan, misalnya paket-paket yang kita jual atau layanan yang kita jual, kita bisa buatkan di sini juga. Nanti mungkin ini akan dibuatkan video secara terpisah supaya kita lebih detail menjelaskan katalog ini. Kita lewati dulu aja. Kemudian pesan di luar jam kerja. Nah, tadi kaitannya dengan jadwal kerja tadi kan dari jam 9 sampai 17. Nah, kalau konsumen itu mengirimkan pesan di luar jam itu, dia akan mendapatkan pesan dari ini. Nah, di sini tempat buat. Kirim pesan di luar jam kerja, kita aktifkan saja ini. Pesannya apa? Ini bisa kita default begini atau bisa kita rubah, bisa kita edit sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita misalnya isi nama di belakangnya misalnya. Nah, seperti ini. Kita oke aja. Nah, ini sudah ada tambahan pesannya. Nah, jadwalnya ini bisa dipilih ini. Selalu dikirim. Jadi kapanpun dia nanya, ini akan selalu dikirim. Kalau ini ditentukan jadwal-jadwal khusus. Nah, kalau yang di luar jam kerja itu ada kaitannya dengan tadi jam kerja yang sudah kita setting di awal, yang dari jam 9 sampai 17. Nah, kalau di luar itu dia akan terkirim pesan ini. Nah, ini yang kita akan pilih. Penerimanya siapa saja. Nah, karena kita ini menjual produk dan jasa, ya tentu kita kepada semua orang ya. Jadi pilihannya ke semua orang. Kita simpan dulu ya, supaya nggak sia-sia. Nah, kemudian salam. Nah, salam ini ditujukan untuk orang yang mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp bisnis ini, orang yang pertama kali mengirimkan pesan ke WhatsApp bisnis ini, atau orang yang sudah 14 hari nggak pernah komunikasi dengan WhatsApp bisnis ini, mereka akan menerima pesan ini. Nah, kita aktifkan untuk kirim salam ini, aktifkan saja. Nah, salamnya ini kalau contoh dari WhatsApp bisnis sendiri sudah dibuatkan template-nya seperti ini, tapi kita bisa rubah. Nah, dikirimnya ke mana? Ini bisa dipilih juga nih, dikirimnya ke semua orang. Nah, bisa kirim ke semua orang. Oke, kita simpan ya. Nah, ini yang paling menarik di sini. Ada balas cepat. Balas cepat ini artinya kita ini balasan pesan yang sering kita kirimkan ke konsumen-konsumen dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nah, ini contohnya yang sudah dicontohkan dari WhatsApp Business kan, terima kasih. Jadi setiap kali mengakhiri suatu pekerjaan atau suatu transaksi, ucapan ini pasti akan kita kirimkan ke konsumen kita. Ini contohnya terima kasih. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi kalau membuat lagi, misalnya di sini.
Nah, begitu ada yang mau menyelesaikan transaksinya, kemudian mau melakukan pembayaran, itu bisa dijawab dengan balas cepat ini. Jadi kita nggak perlu ngetik berulang. Misalnya ini rekening bank. Nanti di depannya, di pintasan ini selalu depannya dikasih tanda slash. Nah, kita namain double slash, kita namain bank gitu, rekening bank kira-kira gitu ya. Terus kata kuncinya adalah rekening bank. Nah, kita simpan aja sih. Nanti bagaimana cara memanfaatkannya, cara menggunakannya kita akan bahas di contoh pengiriman pesannya. Nah, selanjutnya itu ada namanya label. Nah, label itu ada di seperti ini, yang sudah disiapkan atau disediakan oleh pihak WhatsApp Business ada seperti ini macamnya. Tapi kita bisa menambahkan lagi mau seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemanfaatannya pada saat kita melihat chat-chat dari customer kita. Nah, tautan pendek ini tambahan lagi. Sekarang tautan pendek ini itu kita bisa ngirimkan tautan pendek kita ke konsumen yang belum pernah berhubungan dengan kita atau belum pernah kenal kontaknya. Mereka tinggal klik tautan ini aja, langsung akan mengirimkan pesan ke kita. Nah, pesannya ini bisa kita edit juga atau ikutin defaultnya, tapi kita aktifkan dulu di sini. Oke, kita balik ke menu awal. Nah, sampai saat ini fitur bisnis sudah selesai. Cara menggunakannya kita bisa chat misalnya. Nah, ini karena customer yang pertama kali berkomunikasi, dia langsung menerima pesan ini. Nah, untuk memanfaatkan salam cepatnya, kita coba di sini. Kita di papan ketik ini, kita pilih slash. Nah, dia akan tampil pilihan-pilihannya yang tadi pintasannya. Nah, ini yang contoh ini. Anggap saja dia mau menyelesaikan transaksinya. Kita minta dikirimkan nomor rekening. Nah, kita kirimkan. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi sebanyak ini. Beberapa nomor rekening bank itu nggak perlu diketik. Demikian fitur-fitur WhatsApp Business 2020. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.